Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan berbagi sebuah kisah horor, namun agak sedikit lucu. Dari judulnya saja sudah bisa disimpulkan bahwa cerita ini adalah lucu. Cerita ini berjudul Rental Tuyul. Menyewakan berbagai jenis tuyul baik lokal maupun impor. Income hingga 75 juta per hari. Sistem bagi hasil tanpa tumbal. Tunggu apa lagi? Bergabunglah dengan Uyul Ren, solusi tepat masalah keuangan Anda. Aku ternganga melihat deretan huruf jingga hitam menyolok yang terpampang di layar ponsel pintarku. Iklan macam apa ini? Bisa-bisanya lolos moderasi di situs jual beli terbesar Nusantara. Tak cukup sampai di sana, rating 5 bintang dan ulasan bernada positif dari ratusan customer membuat si pengiklan mendapat cap recommended seller. Meski tak habis pikir, toh aku menyimpan alamat dan nomor HP itu juga. Oh, jangan salah sangka. Aku belum sefrustasi itu. Tak sedikit pun aku berniat punya urusan dengan alam gaib, apalagi yang berhubungan dengan uang yang jelas-jelas tidak halal. Hanya saja, hal ini pasti akan jadi bahan liputan yang sangat menarik. Mumpung berita diciduknya guru spiritual di Jawa Timur yang konon bisa menggandakan uang itu masih hangat-hangatnya. Ini berarti cerita ini keluar pas siapa itu? Kanjeng Dimas ya, yang gandain uang itu. Oke, lanjut. Segera dibuka kelas kursus kilat ngepet. Biaya murah, hasil melimpah. Diskon 35% untuk 10 pendaftaran pertama. Keterangan lebih lanjut hubungi customer service kami. Mati-matian aku menahan gelak tawa membaca brosur yang bertumpuk di rak kecil di sudut ruangan tempatku menunggu. Harus kuakui, pemilik Uyul Ren ini begitu cerdas mengemas bisnis menyeramkan yang dulu hanya akrab di kalangan masyarakat kelas bawah dan tak berpendidikan. Memanfaatkan pola pikir sebagian besar masyarakat Indonesia yang senang segala sesuatu yang instan, dia berhasil menjadikan Uyul Ren sesuatu yang kekinian. Lihatlah, alih-alih ruangan gelap, sempit, dan berbau kemenyan ala dukun profesional, ruang tunggu ini justru lebih mirip ruang tunggu klinik dokter gigi langgananku. Berada di sebuah ruko berlantai 3 di ruas jalan strategis. Ruangan ini tampak luas, rapi, kinclong, dan keempat dindingnya mengeluarkan wangi lemon segar. Hanya tinggal 3 antrian lagi, selanjutnya giliranku. Dengan nada bicara Mbak Sales Asuransi, Audi, perempuan muda berambut pirang itu fase menjelaskan jenis-jenis tuyul yang mereka sewakan. Saat ini tuyul impor asal Mesir yang lagi naik daun, Mbak. Kemampuannya membawa pulang logam dan batu mulia lebih memuaskan customer ketimbang tuyul lokal kita yang spesialisnya hanya uang. Trennya memang bergeser ke barang dan perhiasan karena makin sedikit masyarakat kita yang megang uang cash. Terus terang, aku hanya separuh mendengarkan. Siapa juga yang tertarik memelihara tuyul? Konyol dan tak masuk akal. Aku justru lebih tertarik dengan botol-botol aneka bentuk dan warna yang terpajang apik di etalase dan rak-rak tinggi yang mengelilingi dinding. Masing-masing botol ditempeli label mirip kemasan obat. Mendadak, mataku tertuju pada sebuah botol sewarna tomat yang bentuknya mirip labu Erlenmeyer. Tak seperti ratusan botol yang lain yang tersusun berdampingan, botol yang satu itu tampak terasing di dekat printer. Entah mengapa, kala menatapnya aku mendadak menjadi gelisah. Oh, itu bolu, kata Audi yang mengikuti pandanganku yang nanar. Bolu, aku mengerja bingung.
Bolu, bocah lucu, tuyul lokal mbak. Sudah lama gak kami sewakan lagi. Kenapa? Tanyaku ingin tahu. Servisnya mengecewakan mbak. Suka salah ngambil uang. Terlalu emosional juga. Jadi customer pada komplain. Aku manggut-manggut meski tak sanggup mengalihkan tatapan dari botol yang sepertinya kosong itu. Sebetulnya sudah pengen saya buang mbak, ngerepotin sih. Cuma nggak tahu bos saya sayang banget sama dia. Saya sewa bolu aja kalau gitu mbak. Entah apa yang kupikirkan, kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirku. Aku bahkan tak peduli lagi dengan logika dan kewarasan. Apa yang terjadi padaku? Entahlah. Rasanya seperti ada sebuah kekuatan maha dahsyat yang memaksaku memelihara si bolu. Sosok lelembut yang bahkan belum ketahui bagaimana wujudnya. Begitu kontrak gaib ditandatangani dan mataku sudah dioles ramuan pekat berbau tajam, bayang bolu akhirnya tertangkap retinaku. Bolu? Apanya yang bocah lucu? Batinku tertipu. Dilihat dari sudut manapun, tuyul berwujud anak kecil yang hanya punya tinggi beberapa puluh sentimeter saja ini benar-benar menyeramkan. Dia berlendir seperti telur katak. Telinganya bergerigi, matanya merah menyala, dan ada tanduk sebesar jempol bayi mencuat runcing di dahinya. Meski begitu, aku tak menyesal telah mengadopsinya. Pernah ku dengar, setiap tuyul tercipta dari janin-janin yang digugurkan oleh orang tuanya. Mereka hanyalah makhluk kecil tak bersalah, yang pastinya merindukan kasih sayang seorang ibu. Memelihara tuyul rupanya seru juga, apalagi bolu rupanya berbeda dengan tuyul-tuyul pada umumnya. Dia nyaris tak pernah meletakkan uang di kotak kayu yang khusus disiapkan untuk menampung hasil setoran. Pada hari ketiga, dia meletakkan 3 lembar struk belanja. Hari kelima, dia membawa pulang kartu BPJS dan STNK motor. Sudah kukembalikan kepada pemiliknya. Hari keenam, giliran potongan tiket parkir sebuah pusat perbelanjaan yang teronggok di dasar kotak. Sekali-kalinya dia menaruh uang, itu pada hari ke-8. Uang 500-an kertas hijau bergambar orang utan sebanyak 12 lembar. Namun, keanehan mulai terjadi tepat di hari ke-13. Bolu menaruh kepala ayam penuh belatung di dalam kotak. Aku bergidik. Bau anyirnya membuatku tak selera makan berhari-hari. Bolu belum berhenti. 3 hari selanjutnya berturut-turut ia memasukkan bangkai tikus, isi perut ikan, dan sesuatu yang tampaknya seperti, mungkinkah ini ari-ari bayi baru lahir? Seolah ingin melengkapi kengerian, aku terus dihantui mimpi buruk. Dalam mimpiku, Bolu menangis dan berkata tak ingin pergi dariku. Dia ingin aku jadi ibunya selamanya. Aku kembali ke Uyulren. 10 hari lebih cepat dari kontrak pengembalian. Ini satu-satunya cara mengembalikan kewarasanku. Aku sudah tak tahan dengan semua teror yang ditimbulkan Bolu. Maaf mbak, kata Audi. Tapi sesuai prosedur, Bolu hanya bisa dikembalikan jika sudah... Saya nggak peduli, teriakku. Disusul umpatan yang akan membuat isi kebun binatang berdemo. Aku sadar semua terjadi akibat salahku sendiri. Tak ada yang memaksaku menyewa tuyul sejak semula. Tapi apa daya, inilah batas akhir pertahananku. Emosiku memuncak, kemarahanku meledak, entah untuk beberapa lama. Mendadak, pintu di belakangku menjeblak terbuka. Tatapan Audi langsung beralih pada sosok di balik punggungku. Bos Arya, ucapnya gugup. Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak? Aku seperti tersiram air es. Aku bahkan lupa segala hal yang membawaku ke sini demi mendengar suara bariton itu. Buru-buru aku berbalik dan mendapati wajah yang sama terkejutnya ada di sana. Wajah pimpinan Uyulren
yang ternyata mantan pacarku. Dulu sebelum pergi dia sempat memaksaku aborsi. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Padahal menarik ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.